Sejarah manusia, 7 bahasa tertua yang saat ini masih digunakan. Sejarah manusia di bumi terbentang panjang sejak Nabi Adam, atau siapapun yang menjadi manusia pertama di planet subur ini. Manusia perlu medium komunikasi guna berhubungan dengan manusia lainnya, dan itulah pentingnya bahasa dalam peradaban manusia. Kata-kata yang diucapkan tidak meninggalkan jejak fisik di dunia. Jadi mengetahui asal-usul bahasa manusia bisa menjadi urusan yang rumit. Bahasa juga terus berubah, dengan kata-kata dan maknanya yang bertambah dan berganti setiap generasi. Oleh karena itu, tidak ada gunanya menyebut satu bahasa sebagai bahasa tertua di dunia. Meski begitu, ada sejumlah bahasa dari zaman kuno yang masih digunakan hingga saat ini. Dan semuanya menjelaskan bagian menarik dari kisah sejarah manusia. 1. Ibrani. Tom Hale menulis di If Science, bahasa Ibrani adalah bahasa suci kitab suci Yahudi yang berusia lebih dari 3000 tahun. Dengan bentuk awal bahasa tersebut muncul dalam teks sekitar 1200 sebelum Masehi. Awalnya bahasa ini hanya digunakan oleh para ulama, tetapi akhirnya menjadi bahasa sehari-hari orang Israel kuno. Sekitar tahun 400 Masehi, bahasa Ibrani tidak lagi menjadi bahasa lisan biasa dan hampir menjadi bahasa mati. Namun, kebangkitan Zionisme di era modern memastikan kebangkitan kembali bahasa tersebut dan kini digunakan oleh 9 juta orang, terutama di Israel yang merupakan bahasa resmi. Bahasa Ibrani modern berbeda dengan versi Alkitab, namun ada kemungkinan untuk menemukan benang merah di antara keduanya. 2. Sanskerta. Sanskerta adalah bahasa lain yang muncul dari agama di zaman kuno, yang berfungsi sebagai bahasa daerah Weda, kitab suci Hindu, serta teks sejarah Buddha dan Jainisme. Teks-teks Hindu ditulis sekitar 1200 sebelum Masehi, yang berarti ada catatan sejarah bahasa tersebut sejak lebih dari 3000 tahun yang lalu. Bahasa ini masih digunakan sampai sekarang dalam beberapa bentuk, meskipun terutama oleh para pendeta Hindu selama upacara keagamaan. Diperkirakan kurang dari 1% orang India yang bisa berbicara bahasa tersebut, dan hanya 14.000 orang yang menggambarkannya sebagai bahasa utama mereka. Namun warisannya tetap hidup. Bahasa Sanskerta termasuk dalam rumpun bahasa Indo-Eropa, yang berarti bahasa ini memiliki hubungan yang jelas dengan bahasa Inggris, Prancis, Portugis, Spanyol, Rusia, dan banyak bahasa lain yang banyak digunakan di Eropa. 3. Tamil. Sekitar 80 juta orang masih menggunakan bahasa Tamil sebagai bahasa sehari-hari. Hal ini cukup mengesankan mengingat sastra Tamil paling awal, Tolkappiyam, berasal dari tahun 300 sebelum Masehi. Bahasa ini terutama digunakan di Sri Lanka dan negara bagian paling selatan di India. 4. Yunani. Dalam satu atau lain bentuk, bahasa Yunani telah digunakan setidaknya sejak 1300 sebelum Masehi. Bentuk klasiknya sangat berbeda dengan bahasa yang digunakan saat ini di Yunani, meskipun sebagian besar penutur fasih harus mampu memahami bahasa Yunani Helenistik atau Koine yang digunakan di masa lalu. Namun, bentuk-bentuk seperti dialek Atik, salah satu bentuk tertua yang diucapkan oleh orang-orang seperti Sokrates, kemungkinan besar akan terlalu sulit dipahami oleh penutur zaman modern. 4. Arab. Bahasa Arab telah memainkan peranan yang sangat penting dalam sejarah dunia. Bentuk awal bahasa Arab sudah ada sejak abad ke-8 sebelum Masehi, tetapi bahasa tersebut mengalami perubahan signifikan selama berabad-abad, terutama antara abad ke-3 dan ke-6 Masehi. Bahasa ini pertama kali muncul di barat laut semenanjung Arab dan merupakan anggota rumpun bahasa Semit, yang juga mencakup bahasa Ibrani dan Aram. Sebagai bahasa utama teks agama Islam, diperkirakan 371 juta orang di seluruh dunia menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa ibu mereka saat ini. Banyak lagi yang menggunakan bahasa ini sebagai bahasa kedua, karena pentingnya bahasa ini bagi Islam. 5. Cina.
Mayoritas orang di Tiongkok berbicara dalam bentuk bahasa Mandarin standar modern. Terdapat juga kumpulan dialek daerah yang masih banyak digunakan, seperti Yue Kanton, Siang Hunan, dialek Min, dialek Gan, dialek Wu, dan Kejia. Namun, semuanya dapat ditelusuri kembali ke Tiongkok kuno. Beberapa penggunaan prasasti aksara Cina yang paling awal diketahui telah ditemukan pada cangkang kura-kura yang berasal dari setidaknya tahun 1123 sebelum Masehi, yang menunjukkan bahwa bahasa tertulis mereka telah ada selama lebih dari 3000 tahun. Bahasa ini telah mengalami diversifikasi dan berkembang secara signifikan. Namun pengaruh sistem bahasa kuno ini masih dapat dirasakan oleh penutur bahasa modern. 6. Latin. Latin adalah bahasa lain yang memiliki makna sejarah yang sangat besar. Bahasa Proto-Italik mengembangkan bahasa Latin kuno sekitar tahun 750 hingga 100 sebelum Masehi, yang akhirnya menjadi bahasa Latin klasik yang digunakan pada akhir Republik Romawi dan Kekaisaran Romawi awal antara tahun 100 sebelum Masehi hingga 450 Masehi. Pada abad ke-6 hingga ke-9 M, bahasa tersebut telah berkembang menjadi bahasa Romawi modern, seperti bahasa Italia, Spanyol, Portugis, dan Prancis. Meskipun bahasa Latin tidak lagi digunakan sebagai bahasa pertama, bahasa ini berhasil menghindar menjadi bahasa mati berkat minat yang besar terhadap teks-teks kuno dan pengaruh bahasa Latin yang luas terhadap budaya Eropa. Termasuk pilihan bahasa Latin oleh Linnaeus untuk tata nama binomial, sistem penamaan organisme dalam sains. 7. Euskera. Euskera secara luas dianggap sebagai bahasa tertua yang masih hidup di Eropa Barat. Sekitar 700.000 orang masih menggunakan bahasa ini di Basque Country, sebuah komunitas otonom yang terletak di pegunungan Pyrenees antara perbatasan Perancis dan Spanyol. Usia pastinya masih menjadi misteri karena tidak ada hubungannya dengan bahasa lain yang ada. Namun, hal ini menjadikannya bahasa yang menarik untuk dipelajari oleh para ahli bahasa karena ini adalah salah satu dari sedikit bahasa yang bertahan di Eropa sebelum dibanjiri bahasa Indo-Eropa. Bulan itu